Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channelnya Realita. Di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang pembayaran yang kemarin masih pada tanyain soal, Kak, gimana sih caranya untuk transfer beda bank? Soalnya aku nggak pakai BNI. Jadi ini sebenarnya simple banget ya teman-teman. Kalau misalnya cara yang kemarin aku share di YouTube memang itu kayak sesama BNI. Cuman di situ juga aku menyebutkan kalau misalnya beda bank juga bisa kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa cek ini di websitenya PMB MMTC. Terus teman-teman pilih di menu alur. Jadi ini ada tertera nomor rekening atas nama BPN 030 STMM Yogyakarta dan nomor rekeningnya itu BNI di nomor 500600339. Jadi aku nanti akan tampilin di video ini. Jadi buat teman-teman yang belum cek, coba dicek websitenya. Jadi kalau misalnya beda bank, teman-teman tetap bisa transfer lewat banknya langsung, bisa lewat ATM transfer atau lewat M-Banking. Caranya gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung ke bank BNI-nya. Jadi teman-teman nggak perlu punya rekening BNI karena teman-teman langsung transfer tunai gitu loh. Jadi ke banknya langsung. Kalau aku dulu gitu, ke banknya langsung. Terus kayak biasanya kalau misalnya mau transfer uang, kita tuh disuruh ngisi slip pembayaran gitu nggak sih? Jadi kayak ada slipnya, kita tulis atas nama siapa, pengirimnya, ditujukan ke siapa, terus misalnya ada catatan apa, nah itu bisa dicantumin dengan nomor tes teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya daftar ulang, nomor tes teman-teman itu tercantum di slip pembayarannya, kayak gitu. Udah deh, langsung aja ke tellernya bilang kalau misalnya mau bayar pendaftaran biaya kuliah gitu, pendaftaran kuliah di kampus yang dituju, kayak gitu. Kalau misalnya nomor rekening yang ditujunya benar, pasti nama yang keluar juga akan sama, teman-teman. Jadi dipastikan aja kalau itu nomor rekeningnya STMM. Terus ya udah, teman-teman tinggal transfer sebesar jumlah yang sudah ditentukan. Selanjutnya lewat ATM transfer, tentu saja bisa teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masukin kartu ATM seperti biasa, terus transfer ke bank lain ya. Ke bank lain biasanya itu ada kode-kodenya, jadi bisa dicek aja ya kode-kodenya. Aku kurang hafal kode-kodenya, termasuk BNI itu aku nggak tahu. Misalnya teman-teman dari BRI ke BNI, terus dari Mandiri ke BNI itu bisa banget, dari apapun bisa. Dan langsung masukin nomor rekening tujuan. Misalnya udah nih kodenya udah dimasukin, jadi biasanya nomor kodenya dulu ya di awal, terus baru diikuti dengan nomor rekening yang dituju. Nanti kan pasti keluar tuh atas namanya siapa, kayak gitu ya kan, yang rekening yang ditujunya. Nah, pastiin kalau itu STMM Yogyakarta, ya udah teman-teman langsung transfer 150.000 sesuai dengan ketentuan kampus. Terus nomor tesnya gimana, Kak? Dimasukinnya kemana gitu kan? Jadi nomor tes ini kalau misalnya aku lihat di menu PMB-nya di sini, teman-teman bisa memasukkan 9 digit nomor tes sebagai berita pembayaran atau nomor referensi transfer. Setauku kalau misalnya kita klik untuk mentransfer uang ke rekening lain, itu biasanya kita akan dapat menu masukkan nomor referensi jika ada, kalau nggak salah kayak gitu. Nah, nanti yang biasanya kita itu di skip ya bagian itu. Jadi teman-teman masukkan nomor tesnya ke dalam sana. Jadi nanti tertera nomor tes teman-teman kalau misalnya udah dicek kayak gitu. Nah, transfernya itu kan kalau misalnya transfer lewat ATM kan cuman ada slip bukti kayak kertas truk gitu ya. Nah, itu disimpan ya teman-teman, jangan sampai hilang. Kalau misalnya struknya nggak keluar seperti yang udah aku bilang sebelumnya ya di video sebelumnya, itu teman-teman bisa koordinasikan atau teman-teman bisa langsung lapor ke bank yang bersangkutan, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya lewat M-Banking. Kalau lewat M-Banking, pasti teman-teman yang punya M-Banking juga udah ngerti ya cara transfer kayak gimana. Jadi nanti untuk nomor tesnya itu
Kalau aku sih kayaknya masukinnya ke deskripsi. Biasanya tuh ada deskripsi pengiriman, kalau nggak salah, aku lupa. Pokoknya teman-teman tulis aja di situ untuk pendaftaran, biaya pendaftaran STMM Yogyakarta misalnya gitu, dengan tulis aja nomor tesnya 9 digit kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya bukti pembayarannya sudah muncul gitu kan, sudah tertampil di layar, itu bakalan kecetak dengan apa yang teman-teman tulis kayak gitu. Jadi lebih gampangnya sih aku saraninnya langsung ke bank BNI-nya ya, karena lebih akurat juga, terus lebih slip pembayarannya juga lebih jelas, lebih besar, jadi gampang gitu kalau misalnya untuk di scan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gimana nyamannya teman-teman aja, transfer lewat mana aja tetap bisa, asalkan dipastikan nomor rekening atau nomor tujuannya itu ya yang akan ditransfernya itu atas nama STMM Yogyakarta seperti yang sudah tertera di websitenya. Jadi teman-teman bisa cek lagi ya supaya lebih yakin lagi ke pmb.mmtc.ac.id. Ada beberapa pertanyaan juga nih yang aku mau jawab secara singkat aja ya teman-teman. Ada yang nanya, Kak, wajib ngirim portofolio ya? Iya, wajib, karena di periode ini nilainya berdasarkan karya atau prestasi. Kalau misalnya secara normalnya itu juga mengirimkan ya teman-teman, cuman penilaiannya tidak sepenuhnya pada karya dan prestasi karena ada wawancara dan ujian CBT. Kalau ini kan nggak ada ujiannya, jadi sepenuhnya akan dinilai melalui karya atau prestasi. Kalau yang nggak punya ya nilai raport kalian kayak gitu. Prestasi atau karya itu misalnya apa aja, Kak? Terus ini disuruh ngejelasin deskripsi penjelasan itu apa. Jadi karya itu sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Ada gambar, ada foto, ada video, apapun itu yang teman-teman buat dengan kurun waktu kurang lebih 3 tahun. Itu karya original sendiri atau tim juga boleh. Jadi nanti teman-teman menceritakan atau menjabarkan di kotak deskripsi tersebut gitu. Itu karyanya apa, mungkin kamu bertindak sebagai apa, atau kamu yang nulis naskahnya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang maksudnya pakai link itu gimana? Teman-teman bisa kayak mengunggah karya teman-teman ke sosial media gitu. Jadi nanti linknya aja yang tinggal di kopas kayak gitu. Terus ada yang tanya juga kalau misalnya nggak ada yang di-upload ke sosmed gitu, misalnya pakai Google Drive bisa nggak sih, Kak gitu? Mungkin bisa kali ya, dicoba aja karena kan Google Drive juga pakai link juga kan, kayak gitu. Dicoba aja teman-teman. Kalau misalnya kurang yakin bisa hubungi kontak yang tertera di websitenya ya. Terus ada yang tanya karya atau prestasinya bisa lebih dari 3 tahun boleh nggak, Kak? Gitu. Kalau bisa jangan terlalu jauh, misalnya 3,5 tahun oke lah kayak gitu. Pokoknya teman-teman karyanya itu yang dibuat semasa teman-teman SMA atau SMK kayak gitu. Jadi nggak boleh jauh-jauh banget. Nah, untuk yang tanyain, Kak, SKL memuat nilai ujian itu seperti apa? Jadi nanti teman-teman mengajukan surat kelulusan. Kalau misalnya belum mendapat ijazah ya, bilang aja teman-teman ke sekolah kalau ini akan dipakai untuk pendaftaran kuliah kayak gitu. Jadi nanti teman-teman koordinasiin aja sama wali kelasnya, kemudian ke bagian yang membuat suratnya juga kayak gitu untuk ditampilkan nilai semester akhir teman-teman kayak gitu. Jadinya nanti dilegalisir kalau bisa ya. Aku sarankan dilegalisir supaya keasliannya itu lebih meyakinkan kayak gitu teman-teman. Kak, verifikasi itu berapa lama sih? Nah, kalau misalnya upload sehari sebelum tanggal akhir pendaftaran masih bisa masuk nggak ya berkasnya? Untuk verifikasi aku nggak tahu persisnya karena itu urusan adminnya ya teman-teman. Yang daftar itu kan banyak banget, jadi teman-teman sabar menunggu, ditunggu aja mungkin sekitar 2-3 hari kayak gitu. Paling cepet 1 hari. Aku juga waktu itu cuma 1 hari dulu, cuman mungkin nggak tahu kenapa aku cepet banget, mungkin karena itu kloter terakhir aku juga nggak tahu. Waktu itu aku ikut gelombang ketiga dan sehari aku udah langsung diverifikasi, jadi bisa langsung masukin berkas kayak gitu. Jadi mudah-mudahan bisa lebih cepet ya. Kalau misalnya udah mepet nih waktunya, karena ini kan 2 hari lagi ya teman-teman. Teman-teman langsung telepon hubungi ke nomor yang tertera ya di websitenya. Aku sarankan seperti itu biar langsung kayak gitu.
Nah, buat teman-teman yang tanya, Kak, kok aku udah daftar, udah dapat password, udah dapat username, tapi nggak bisa login. Nah, untuk masalah ini, aku nggak bisa ngasih saran teman-teman karena ini kan berhubungannya sudah secara teknis ya. Jadi bisa langsung ditanyakan ke pihak MMTC-nya langsung kayak gitu. Kenapa? Aku nggak tahu dengan websitenya kenapa, atau mungkin servernya down karena banyak yang daftar, banyak yang masukin berkas dan lain sebagainya. Aku kurang paham juga, jadi bisa ditanyakan langsung. Nah, ada yang tanya juga, Mana Rita bisa daftar CPNS nggak, Kak? Terus instansi selain Kominfo apa ya? Buat aku pribadi, kayaknya kalau daftar CPNS siapapun bisa ya teman-teman, mau dari Mana Rita, Mana Protsi. Kalau misalnya ada slot buat kitanya di instansi tersebut, ya silahkan dicoba aja gitu. Untuk instansinya selain Kominfo, apa ya? Mungkin lebih ke media publik kali ya, kayak TVRI, RRI, itu kan juga CPNS juga. Kalau misalnya buka, bisa dicoba aja kayak gitu. Untuk detailnya apa aja di Indonesia ini aku nggak tahu, bisa googling sendiri ya teman-teman, bisa searching, pasti banyak gitu kan informasinya. Ada yang tanya juga, Kak, contoh portofolio untuk prodi Mana Protsi itu seperti apa? Contohnya, misalnya teman-teman pernah buat film pendek, atau teman-teman pernah buat iklan layanan masyarakat ILM ya, itu mungkin juga bisa kayak gitu. Terus mungkin teman-teman bikin karya fotografi kayak gitu juga bisa. Foto loh, foto ya, foto pemandangan atau foto objek apa kayak gitu, bisa dicantumin juga kayak gitu. Atau teman-teman pernah ikut organisasi apa kayak gitu, bisa juga kayak gitu. Oke teman-teman, segitu aja untuk menjawab pertanyaan kali ini ya teman-teman, yang masuk di DM Instagram maupun di komen di YouTube. Mungkin aku nggak langsung balasnya cepet karena emang yang tanya banyak dan yang tanya macem-macem. Kadang aku juga kan nggak 24 jam megang handphone ya teman-teman, jadi dimaklum kalau misalnya agak lama, tapi semoga sedikitnya bisa terjawab. Oke teman-teman, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Good luck buat teman-teman yang ikut pendaftaran. Semoga bisa keterima. Kalau misalnya belum keterima, jangan berkecil hati. Mungkin bisa ditunggu di periode ketiga, dicoba lagi. Kalau misalnya pun enggak, dimanapun kuliah, teman-teman tetap bisa menimba ilmu gitu. Jadi dimanapun itu teman-teman harus tetap semangat. Kalau misalnya masih ada yang bingung ya, ditanyakan, bisa tinggalin jejak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like videonya, subscribe juga ke channel aku, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pertanyaannya banyak banget, sampai bingung jawabnya.